Loh, pindah. Nah, halo, Pak Coy. Terdengar ke suara kecil. cilik tak? Iya, suaraku cilik tak, Kak? Suara sampean ya cilik tapi krungu. Iya, emang ya cilik suaranya. Halo, iki banget. Mau nang handphone bantu ngomong suaranya. Iki ndek masalah apa? Halo, banter kok. Halo. Halo. Cilik suaranya. Anu Bu, itu headset paling pengaturannya. Sampe stek iki. Gini. Apa ya? Kadang bisa hari kalau putih. Ya. Nah, itu sampean cetek Cetek nang situ arah situ sing S kita, S kita. Ya. Ana S. Iku dicetek nang ndi? Nang dukure S. Pokoknya on cetekan baru nih sampean. Iki sanggon iki cetekan. Cetekan. Iya, Jadi iya padha cetekan. ada cetekan di arah situ coba. Halo. Lagi banter bisa. Oh, padha tambah cilik iki. Halo, Berarti banteran iki. oh, berarti volume sampean. Volume. Kita gede no. Kita gede lo paling pol 100. Ku mau pada banter nang minggu ini Pak banter. Iya wis iki ya apa iki Pak Coy? Percakapannya apa? Siap kabeh obat-obatan opo wae iki mulut diobat. Malah apa? Apa gak enak ta? Heeh. Kombene ae loro lho, siji. Are ngono. Iya itu. Loro. Ya. Ya saya mulai sama dhisik sampean sing coaching apa sampean coaching? Pak, iki menentukan masalah dhisik, masalah opo? Ya sepakatane sembarang nek sampean misalnya kepengin masalah masih ono tema misalkan aku muridku ae misalkan ono masalah muridku gak aktif di kelas ngono ta. Ya masalah apa? Bisa. Artinya nih aku cari aku ya. Coaching ambek konseling itu hampir beda tipis. Cuman coaching itu basisnya itu masalah. Coaching itu. Jadi coaching itu koyokan itu Asian itu kita itu punya permasalahan tapi bukan basis masalah kita. Nah, terus masalahnya orang lain kayak misalnya sampai punya murid sih kak, rumah itu coaching. Tapi ini nanti masalah itu berarti konseling. Jadi hampir sama dengan mediasi, tapi cenderung memecahkan masalahnya. Intinya optimalisasi anu sampean lho Bu. Apa nih kemampuan sampean. Contohnya piye coachingnya iki? Sampai kita sing dadi coaching. Ya. Iya. Si aku tak siap no. KPN nih soalnya kan kudu nulis iki. Ya, aku iki golek kerjaan. Yo sampe ndelok. Wah dijane iki kan lagi ngeklik apa namanya buat T gimana bre. Anak kok anak piro sampean kasusnya? Apa deh? Ya sampean yo duwe piro? Aku iki golek di Google. Contoh percakapannya. Nah, langsung wae lah natural lah. Aku natural tak duwe. Biasa ngonset kali. Halo. Siap, mulai. Ya. Halo Bu Indah, sehat? Halo Pak Coy, alhamdulillah sehat Pak Coy. Misalnya apa iki rek? Sembarang guru sampean. Ya, pokoknya sakjane enak mengalir supaya bisa merasakan. Terus aku takon, terus esok sing praktek itu ya apa? Sing besok. Alah, saiki wae aku wae saiki si lagi di sini begisian. Bekobat. Oh, aku pikir isuk mau sih taruh abot. Yo. Kita mulai. Ini sampai yang disingin
Adik, ini nomor 3 Mbak Angkat. Ya Allah, kita bareng-bareng anak PTS nyinau nih. Iya, iki bareng karo anakku njaluk kopi. Lho apa iki? Lho, obate. Lho. Iya. Siap ta? Nek aku Ya, jare aku kali sampai bisa merasakan, masih merasakan dampaknya. oke. Oke. Tak iki ku masalah dari sampean masalah wong liya, ngono ta. Yo ngene lho sampeyan keinginane misalnya kepinginan sekolahan iku kayak apa, guru-gurune kayak apa, utawa murid-muridnya kayak apa. Nah iku sampeyan yang sampeyan inginkan, bukan masalah lho ya, yang sampeyan inginkan. Misalnya sampeyan kepengin duwe murid sing apa namanya ngene utawa guru-guru sing bergerak di biata. Nah iku di coaching. Iku arane coaching. Nek masalah kan selesaikan, tapi keinginan kita itu kan bukan masalah. Nah, misalkan masalah pribadi ini kene misalkan kayak aku mau nang kelas mau ku muridku iku ono sing gak aktif, pasif itu berarti konseling aku takon. Beli. Yo gak lah wong liya kok sing masalah murid pasif kok di masalah kudu. Yo anu tetap coaching masuk coaching. Soalnya kan keinginan sampai ya terhadap orang lain. Kan sing bermasalah duduk aku ngono ya maksudnya sampean. Jadi sing bermasalah kan misalkan muridku iku pasif di kelas, lah sing dimasalah kan muridku. Lah aku kok pengen arek iku cek gak pasif aktif nang kelasku ya opo ngono lho ya. Ya, berarti itu cinta ya. Halo, ben gak salah konsep. Coaching itu dari aku bukan masalah, tapi keinginan kita. Basisnya. Jadi ngene, misalnya ono wong marana sampeyan, sing kudu kepengin ngene, kepengin ngejak ngomong. Iku kok sampean gali sampeyan supaya keinginane wong iku dapat tercapai iku kayak apa carane? Keinginan. Ya, keinginan masalah. Dudu basisnya dudu masalah. Jadi kayak misalnya sampean coaching nang aku, sampean dadi coach, aku coaching. Berarti sampean ku menggali keinginan saya. Mari ngono sampean itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, yang berbobot itu nanti akan memunculkan rencana aksi dan tanggung jawab daripada saya untuk program keinginan saya tersebut. Kaya contohnya sampean keinginan sampean ada murid sampean. Berarti coaching. Masuk coaching karena keinginan sampean, tapi sampean keinginannya itu tadi mendapatkannya dari masalah. Jadi tidak ada masalah kan nggak apa-apa dong keinginan. Kan kepengin sepeda baru, sampai kepengin mobil baru, kan kepengin duit akeh. Nah, itu ya iso. Oh, kasar. Iku kepengin munggah kaji, gak duit. Boleh, iku coaching, betul. Oh, guru saya ya siap. Nih, sampean gawe tema apa pribadi, apa maksudnya tema itu ibadah, apa tema itu sosial. Sekolah, pekerjaan. Ya urus sampean sekolahan. Iya, aku itu kepinang sampean ngomong-ngomong masalah sekolah. Ayo mulai. Oke ya, sekolah ya. Ya. Aku tadi ikut lah gak iso rek ono rek. Yo kudu iso lho. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Winda, ya selamat datang ya. Welcome to the jungle. Iki sampai kayak omong-omong lho Bu ya, sampai mengikuti ya. Ya, oke. Referensi soalnya kan kudu kemitraan. Winda. Ya, Pak Coy. Tadi WA-nya kita salah kabari sih rek. Ya. Nah, seolah-olah ada perjanjian. Jadi tadi kita sudah WA dan tinggalan apa dong? Abi suruh mana Abi? Ya, sorry. Ada yang ingin didiskusikan. Oh iya Pak Coy, maaf ada sponsor. Iya, ada yang ingin saya diskusikan nih Pak Coy. Gini Bu, ini memang aku juga tidak penuh Bu. Itu iya, sorry, sponsor ya. Anakku mau lu takon soal tak kayak itu mau lu gak iso jawabannya. Oke, ya. Ya, Ya, siap ya. Kita lanjut ya. Siap.
sesuai dengan tadi, mohon maaf saya tidak bisa tadi, misalnya hari ini, sekarang. Tadi ingin diomong, saya pengen ngomong tadi kayaknya, dengan apa yang ingin diomongkan, yang ingin di-sharingkan. Gini nih Pak Coy, apa namanya, kondisi sekolah kami itu loh tambah tahun kok semangatnya yang untuk adiwiyata itu loh semakin kendor. Jadi tanaman-tanaman itu semuanya pada mati, terus tanggung jawab untuk menjaga lingkungan itu kok semakin rendah. Saya itu pengennya itu apa ya, teman-teman warga sekolah, murid-murid semua itu seperti dulu lagi gitu loh. Kita gerakkan adiwiyata lagi, lingkungannya digalakkan. Nah, itu saya kepikiran itu Pak Coy, mengembalikan citra adiwiyata seperti dulu lagi. Iya, iya, iya. Berarti ya, ingin ngomong adiwiyata ya. Yo, pancen iki sesungguhnya real, kepengin tak galakno meneh. Lanjut. Ya, siap. Ya. Berarti adiwiyata ini yang kemarin dapat apa tuh Bu kemarin jenengan, sekolah jenengan? Mandiri apa nasional? Kemarin dapat mandiri, sudah mandiri. Makanya itu kan eman-eman wis mandiri tapi sekolahan koyo ngono. Aku tuh ya kepingin sekolahan itu ya zero waste Pak, tapi kantinnya tuh masih jualan minum-minuman yang ada kemasan plastiknya. Nah itu Oh susah, gitu kalau ya. sudah masalah uang itu susah. Betul, Ya kan betul, betul, soalnya betul. hubungan dengan pemasukan di sekolah. Benarnya agak ribet ya, bukan tidak bisa selesai Iya, tapi iya oke. agak Jadi ribet. dari adiwiyata ini berarti kira-kira yang jenengan maksud itu ada peningkatan atau mengulang kembali yang jenengan maksud tadi? Kalau adiwiyata itu kan predikat sekolah kami itu kan sudah mandiri. Nah, sekarang itu kan masih mandiri. Itu sudah predikat yang tertinggi sih kalau untuk adiwiyata. Tetapi kenyataannya di lapangan itu mengalami penurunan, sudah nggak kayak dulu lagi gitu loh. Tanaman banyak yang mati, sudah jarang terawat. Anak-anaknya juga tanggung jawabnya itu banyak berkurang. Nah, itu pengen tak galakkan lagi gitu loh, sadar lingkungannya. Siap, siap, siap. Berarti Ya, ini bukan untuk meningkatkan adiwiyatanya lagi yang mungkin ketingkat tinggi lagi. boten, sudah paling tinggi ini, meningkatkan Ya, kesadaran anak-anak dan warga sekolahnya itu loh Pak Sol. ini Ya, siap. Berarti tadi jenengan mengatakan ada beberapa poin mungkin praktek ya. Bisa di prakteknya. jadi praktek dari sekolahnya, apa mungkin sekolahnya yang dulu ada SOP SOP atau apa bisa Ya, diceritakan? ya kalau dulu itu ngapunten deh. Dulu Dulu itu itu memang semuanya itu bisa bekerja sama dengan baik. Apapun itu ada SOP untuk adiwiyatanya. Kemudian tanaman-tanaman itu benar-benar digalakkan. Di depan itu taman itu hijau-hijau semua. Anak-anak juga pembiasaan apapun itu sudah mancet lah istilahnya. Tapi sekarang itu kayaknya itu pudar gitu loh. Mungkin apa karena dulu itu kan kita memang ngejar target adiwiyata. Tiap tahun itu kan naik terus gitu. Nah sekarang kan kita sudah berada di zona yang paling nyaman, yang sudah paling tinggi. Jadi kadang mungkin karena itu semangatnya luntur. Tapi saya tuh pengen bisa membudaya gitu loh karakter peduli lingkungannya itu. Biar sekolah kita itu asli lagi. ya, Gitu. ya. Mungkin adiwiyata itu bisa dikatakan tidak hanya slogan ya, Ya tapi betul. betul, betul. Yang penting itu kan membudaya di karakter anaknya Pak Joni. Nah, itu dari yang jenengan ceritakan, kalau sekolah tadi itu kan ada SOP SOP ya. Kalau Ye, anak ye, ada pembiasaan atau karakter, setuju gitu maksudnya. ye. Ya Kalau ada kebiasaan. kalau untuk guru kira-kira tadi belum tersebut. Gurunya ingin seperti apa? Iya. Kalau gurunya itu juga sama, semangatnya juga sudah turun, nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi apa Nah, namanya kalau apa gimana gimana? maksudnya barangkali kalau adiwiyata itu gurunya itu ngapain? Maksud contoh yang real, yang Oh, kalau jenengan ingin gurunya yang gambarannya. saya inginkan gitu tak untuk gurunya. Iya. Ya, untuk gurunya itu saya itu pengennya gurunya itu apa ya, jueh gitu loh Pak. Jadi sering-sering mengingatkan anak, istilahnya itu untuk menjaga kebersihan, kemudian untuk membuang sampah sesuai tempatnya, untuk memilah sampah, untuk mengumpulkan barang-barang plastiknya itu, kemudian kita kumpulkan di bank sampah.
Jadi saya itu pengennya guru-guru itu, anak-anak itu kan tergantung gurunya. Lek gurunya malah ngelingno gak juga ya wes. Terus saya juga pengennya itu guru-guru itu juga sama menggalakkan juga apa namanya tanaman yang ada di taman di depan kelasnya itu, at least yang di depan tamannya itu loh. Ojo sampai mati kabeh, gak entek tandurane gitu. Ya, Guru-guru itu sekarang itu ya semangatnya turun, kesadaran lingkungannya juga turun, akhirnya ya imbasnya ya ke anak-anak itu Pak Jo. berarti kesadaran, tanggung jawab, budaya adiwiyata itu ya mulai luntur. Iya, betul. Jadi hanya sebatas slogan tapi kurang Iya, dijiwai. kurang menjiwai, betul. Jadi terus itu Bu Indah, dari yang jenengan paparkan tadi, kira-kira kalau untuk kita pilah-pilah tiga ini ya, kita jadikan tiga saja, sekolah, anak-anak, terus guru. Kalau untuk SD sekolah itu kan bangun sistem atau SOP-nya. Kalau anak-anak terbentuk pembiasaannya, karakternya, kalau lihat sampah itu dipungut mungkin begitu ya. Iya. Terus untuk pembiasaan gurunya berbudaya adiwiyata, tanggung jawab dan kesadaran lingkungannya muncul kembali ya, muncul apa itu kira-kira apa kira-kira yang harus dilakukan menurut jenengan untuk mencapai itu. Kita bilang untuk sekolah menurut jenengan Yang harus dilakukan sekolah untuk mencapai itu. nah, misalnya untuk membuat SP itu kira-kira apa yang harus dilakukan sekolah Membuat SOP ya apa? tadi kan SOP-nya kan tidak ada. Kira-kira kalau untuk sekolah itu bisa membuat SOP itu kira-kira siapa yang bertugas, misalnya TU-nya ataukah kepala sekolah ataukah tim Nah, kira-kira itu siapa? kondisinya itu kan sudah nggak kayak dulu ya. Kalau kepala sekolah yang dulu itu benar-benar dia itu ada power dan sangat mendukung sekali. Jadi semuanya itu jalan. Kadang saya merasa gini loh Kak sekarang. Aku itu cuma tak gembor-gembor no, kepingin seperti ini, kepingin seperti ini. Aku dibikin jalan. Kepala sekolahnya, iya saya dukung Bu Indah, saya dukung tok. Cuma di mulut saja tidak ada tindakan ya what for gitu loh. Jadi kadang kendala saya juga di situ. Mau gerak itu aku siapa yang harus tak omongkan. Jadi kadang harus mencari teman yang benar-benar sefrekuensi, minta tolong ke teman-teman itu untuk apa ya membantu rencana saya kadang kayak misalkan gerakan semut yang sudah lama sekali tidak ditonjolkan sekarang dengan teman-teman yang mau berkolaborasi dengan saya itu sing takjak Pak Joy. Ayo kita galakkan lagi gerakan semut, kita budayakan lagi. Kemudian apa namanya buang sampah itu teman-teman itu ya aku sering mengingatkan karena kepala sekolahnya itu kayak kurang powernya, nggak kayak yang kepala sekolah yang dulu. Ya. Iya. Sekarang kita fokus. Nah, kita coba sempit. Kalau tadi kan sekolah itu yang namanya adiwiyata itu kan ada SOP. Artinya SOP itu kan wilayahnya sekolah. Sistem adiwiyatanya itu kan kalau sekolah itu kan perannya itu kan bikin SOP. Kalau yang dengan tadi ceritakan itu kan bukannya apa prakteknya ya. Tapi sebelum itu kan sekolah itu kan punya bagian SOP. Nah, kira-kira yang bikin SOP itu siapa? TU-nya, kepala sekolahnya, atau jenengan? Ya TU-nya. Kalau dulu itu ya TU semua. Kalau dulu itu dipikirkan kepala sekolah, Kak ngerti tanya kepala sekolahnya. Kalau sekarang itu ya TU-nya, kepala sekolah. Nah, terus kira-kira kalau TU-nya buat SOP itu kira-kira yang diperlukan apa? TU untuk buat SOP? Ya referensi loh Pak. Kalau mau buat apa kadang TU juga kan nggak ngerti ini SOP-nya kayak apa. Nah itu kan butuh referensi-referensi. Kalau SOP itu kita sudah punya. Jadi kalau tahun-tahun lalu itu kita sudah ada SOP, cuman apa namanya kalau dulu itu kan di print, ditempel-tempel di setiap ruangan, kayak misalkan SOP mau masuk kamar mandi seperti ini, SOP di taman itu seperti ini, itu ada SOP-nya semua. Tapi sekarang itu kan sudah apa ya SOP-nya ada sebenarnya Pak. Ya, berarti Ibu yang belum itu apa yuk? Dengan apa? Kalau SOP sudah ada, yang belum itu tiap tahun. Betul enggak? Apa?
dicetak tiap tahun SOP. Oh, nah, tapi gini Pak, dicetak pun kita tempel kalau gurunya, kesadaran guru dan muridnya masih kurang, itu saya rasa percuma. Jadi di sini masalah pertama itu menimbulkan kesadaran gurunya agar mereka mau lagi. Itu kalau ini seperti itu SOP itu barang yang gampang. Kalau mereka sudah memiliki kesadaran, insya Allah gampang kalau masalah SOP itu Pak. Nah, itu. Dengan luar biasa. Saya bahas satu tapi jangan maunya 3. Kalau SOP tak percuma Pak, kesadaran nih. Ya wes, lanjut. Kita kendala ya tadi TU kan hanya berarti sekarang itu fokusnya pada guru. Gitu kan tadi kan yang paling penting itu gurunya kan seperti itu. Gurunya dulu baru ke muridnya. Kira-kira untuk menjadikan guru itu sadar itu kira-kira butuh apa saja? Harus sering diingat-ingatkan, kudu sering duet, terus kita juga sering apa ya istilahnya komunikasi, sering ya Pak ya gitulah istilahnya sering komunikasi, menjalin kerjasama yang baik dengan teman-teman, harus baiklah istilahnya. Itu kalau guru ya. Iya. Kalau murid? Kalau murid itu nanti gampang mengikuti kalau kita sudah bisa mengarahkan gurunya, insya Allah nanti murid mengikuti. Kalau misalkan kita sudah, artinya ketika sudah bisa, ayo kita galakkan lagi, kita sudah bisa apa ya maksudnya menganu guru nih kesadaran nih guru nih gitu, menunjukkan kesadarannya lagi, insya Allah muridnya nanti bisa lah. Cuma ya memang itu pemotornya itu harus yang cerewet, yang duwe, kudu sering ngomel, istilah gitu. Nah, ini berarti sebenarnya sudah teridentifikasi nih. Bahwa kata kuncinya itu adalah di guru, betul nggak? Ya, betul. Ya. Betul. Jadi dari jenengan tadi, menurut di wilayah panjenengan itu berarti guru itu menjadi pioner utama. Ketika gurunya bergerak, bertanggung jawab, ada kesadaran, maka yang lain akan ngikut. Seperti itu. Betul. Nah, di sini tadi jenengan itu sudah luar biasa menyampaikan apa? Sering diingatkan, harus ada komunikasi atau kolaborasi. Nah, itu berarti untuk tempat-tempat berarti kan butuh wadah untuk mengingatkan. Kalau satu persatu itu lebih gampang dengan kita mengingatkan secara kelompok misalnya. Lebih gampang mengingatkan secara kelompok. Begitu kan ya. Baru nanti ada kesulitan ada ingat. Betul. Iya, betul. Misalnya berarti ini kan perlu kumpul seluruh guru misalnya ada rapat ya. Soalnya kan ada kira-kira kalau di rapat itu Mas memungkinkan nggak misalnya dilaksanakan? Oh bisa, jadi kalau misalkan rapat Dewan Guru itu nanti kan saya bisa minta waktu kepada kepala sekolah untuk saya sisipkan ini ke guru-guru biar kita jalan lagi program adiwiyatanya itu. Saya pengen seperti dulu itu Pak programnya itu, jadi benar-benar jalan. Berarti kalau di rapat guru kira-kira kalau di yang sudah terjadi itu nanti diagendakan berapa bulan sekali? Kalau rapat guru itu kan 1 bulan sekali. Nah, kira-kira untuk kebutuhan adiwiyata ini perlu per bulan sekali atau cukup 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali menurut Anda? Oh bisa kalau 1 bulan sekali itu Pak, kalau 2 bulan sekali itu kelamaan. Jadi memang harus, saya tuh pengennya gini Pak, ke guru-guru itu jadi ada program kerjanya gitu loh. Ayo bulan pertama itu kita nanti proses apa di wilayah penghijauannya, kemudian nanti bulan keduanya itu ayo kita terus gaul ulangnya, seperti itu loh. Jadi nanti kan enak, dari guru-guru itu nanti bisa digalakkan ke anak-anak. Kita proses yang untuk bulan pertama ini penghijauan, gitu loh Pak. Jadi saya tuh pengen memfollowerkan program kerjanya, dan program kerja itu sebenarnya saya sudah punya, gitu loh. Jadi program kerja sudah punya, tinggal pembagian ya. Ya, betul. Iya. Terus mau kerjain itu kan mau sudah ada program kerja, mau kerja kalau gurunya nggak mendukung kan ya percuma gitu loh Pak. Ya. Nah kira-kira yang bisa bikin guru itu tadi kan kepala sekolah ya, karena dengan ya. Betul ya. SK. Ya betul. Tinggal nanti kalau kurang nanti dikomunikasikan lagi atau kolaborasi.
sing nggak paham gitu untuk misalnya kan. Iya. Betul. Betul. Nah, berarti di sini kira-kira kalau sudah rapat ini sudah jalan dan gurunya akhirnya sadar, terus untuk murid tidak ada masalah ya, nanti akan mengikuti. Ya aja, tinggal mengikuti aja. Kalau murid itu yang penting gurunya dulu. Gurunya dulu. Siap. Nah, berarti dari sini identifikasi tadi sudah, rencana aksi sudah, sekarang tanggung jawab. Berarti tanggung jawab itu kira-kira dalam rangka adiwiyata mandiri ini, apakah hanya dengan saja, ataukah semuanya, ataukah hanya gurunya saja, ataukah murid, ataukah hanya sekolah? Menurut Adiwiyata mandiri ini ya harus semua warga sekolah terlibat, Pak, untuk sukses. Ya. Tapi kata kuncinya tadi dalam pelaksanaannya tadi itu adalah gurunya siapa? Dulu. Guru dulu. Nah ya, untuk membuat rapat guru tadi. Penggeraknya, iya. Berarti ya, maksudnya untuk memulai rapat guru tadi, misalnya langsung kepala sekolah atau perlu jenengan dulu gitu, misalnya sebagai koordinator adiwiyata membuat laporan ke kepala sekolah atau kalau rapat itu sepertinya itu. Kalau rapat kan nanti kita sisipkan di rapat bulanan ya. Jadi nanti mungkin setelah rapat bulanan kepala sekolah itu nanti saya bisa minta waktunya sebentar untuk pemaparan adiwiyata ke guru-gurunya agar bisa bekerja sama lagi seperti dulu gitu loh. Ya, maksudnya yang dimaksud tanggung jawab itu kan, tanggung jawab ini kan menurut jenengan kan di semuanya, terutama kepala sekolah. Ya. Perlu nggak kepala sekolah misalnya memberikan penekanan? Ya perlu. Nah, untuk kepala sekolah menekan guru-guru itu perlu adanya konfirmasi dulu. Misalnya dengan ke kepala sekolah dulu laporan, Bu, ini bahwa ini itu ini seperti ini. Iya, jadi nanti itu Pak Coy, kalau sebelum rapat itu nanti kan saya bisa ngomong ke kepala sekolah, Bu, nanti saya itu pengennya gini, jangan tolong ngomongnya gini, nanti saya tambahin lagi Bu untuk penjelasannya, tapi penekanannya dulu Bu ke guru-gurunya gitu. Di job list itu dilaksanakan ya. Atas ini dengan selaku koordinator kegiatan ya. Oke, berarti dari sini kesimpulannya sudah jelas ya. Untuk adiwiyata ini dengan tadi berdasarkan percakapan tadi, apa yang bisa disimpulkan? Saya adiwiyata ini yang dapat saya simpulkan itu yang pertama itu harus menggerakkan kesadaran guru-gurunya dulu biar bisa membudaya seperti dulu lagi. Nah, untuk dapat membudayakan seperti dulu lagi, untuk menyadarkan guru-guru itu lagi diperlukan komunikasi, harus ketemu dan memaparkan program kerja seperti apa. Saya harus ke kepala sekolah dulu ngomong tentang kegiatan ini, lalu saya ingin punya ada waktu ketika rapat, di rapat itu nanti saya bisa mengumpulkan semuanya. Jadi setelah rapat itu nanti saya bisa menjalankan program kerja kegiatan saya. Rapatnya kan tiap bulan, jadi tiap bulan nanti ada koordinasi dengan guru-guru. Gitu. Jadi dari keinginan jenengan tadi, artinya yang jenengan omong di awal, kebingungan untuk bagaimana adiwiyata ini bergerak lagi, ternyata sudah ada cara-cara dan itu jelas ya. Yang tadi awalnya sekarang terurai dan menjadi mudah untuk bisa dilaksanakan. Oke, Bu Indah, ini karena waktunya tadi agak molor sedikit ya, apa? Habis ini saya ada kegiatan lain, jadi saya rasa bisa kita akhiri, Bu Indah, pertemuan hari ini. Iya. Terima kasih banyak Pak Coy. Saya sudah tidak bingung lagi. Ya mungkin kita ya ketika nanti UPKK atau arisan apa ya, kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi yang nanti. UPKK kata keren titik ngopi nang kafe dulu Pak Coy. Iya, jadi biar kita bisa sharing lagi
Iya, siap, siap. Nanti kalau ada perkembangan barangkali saya bisa tanya-tanya lagi ke Pak Joy. Siap. Terima kasih Oke, sudah terima kasih. juga. Oke, itu saja. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau koci, koci, sampai tadi koci, sampai tadi koci. Saiki aku tadi koci saiki. Mana nek praktek iku aku gak iso dadi coach ya, ta sampe sing coach ngono lho, gak gantian. Lu enggak, maksudnya ngene. Iki kan kemampuan kepala sekolah itu koyo gambaran ngene lho. Ketika ono guru telatan. Nah, sing digali coaching itu maksudnya itu membina guru itu telatan itu menyelesaikan masalahnya apa. Nah, itu sebenarnya coaching itu kompetensi di situ. Nah, terus nih bagi guru sama guru itu kan gini, terkadang kalau ono guru ngomong mari ngono dia diguroni kan biasanya kan kadang nggak terima, dinasehati nggak terima. Betul, Nah, betul. coach itu dia nggak menasehati tapi menggali potensi atau kira-kira dari dirinya sendiri itu apa yang terlewat itu coach, coach, tugasnya kita sebagai guru. Jadi kita itu mengingatkan dia seperti tadi dengan kebingungan kesadaran awal. Tapi setelah cerita dengan pertanyaan yang berbobot, akhirnya muncul sebenarnya apa? Jenengan itu cukup melapor ke kepala sekolah, Bu, tolong ini, pentingnya ini, beri penekanan, nah kita gerakkan gurunya dalam. Kan gitu. Padahal di awal tidak terpikirkan kan gitu. Nah, sebenarnya coaching satu. apa Masalahnya satu ini Pak. Kepala sekolah saya itu kan nggak kayak yang dulu, jadi dia tidak berpower seperti dulu. Jadi kadang guru-guru itu meremehkan kepala sekolah saya. Jadi kadang ngomong ke kepala sekolah pun mental, percuma. Karena apa? Guru-guru itu nggak ngajeni sama kepala sekolahnya. berarti Karena memang gitu, jadi nggak ada power kepala sekolahnya. Malah kepala sekolahku itu, dia guru-guru nih, sekolahan Pak. Ada itu, ini jujur. Nah itu jujur, makanya kadang saya mau gerak itu kepala lo kayak ngono. Berarti gini, kalau seperti itu, jangan pakai power yang lain, yaitu powernya siapa? DLH. Jadi jenengan dari Kalau di MA sudah ada urusan Pak, karena kita sudah mandiri, beda lagi kalau kita masih nasional, kabupaten itu masih dalam binaan. Kalau mandiri itu nggak ada pembinaan dari DLH. maksudnya gini, DLH itu ada kepengawasan bahwa sekolah ini mandiri. Nggak ada. Kalau sudah mandiri itu dia memang sudah tul. Dari sakar PDW, terus apa enggak? Yes. Betul. Makanya kemarin kan banyak yang nggak mau perpanjangan juga sekolah-sekolah. Berarti gini, kesadaran gurunya itu yang sekarang mulai luntur karena nggak memahami betul tentang pentingnya adiwiyata. Maaf. Cuman alhamdulillah sekarang itu kemarin ya wes sudah mulai apa namanya Pak, sudah adalah sedikit kesadaran lagi. Waktu kemarin penyampaian visi misi sekolah itu kan disampaikan sama kepala sekolah saya tentang adiwiyata lagi. Jadi saya ingin merintis lagi lah istilah saya di sekolah itu. Wes ganti sampean kepala curhat. Itu tugasnya coaching itu asli ini. Iya, Sampai yang kalau sekarang itu terlalu formal. Ya sekarang itu yo wis apa yo wis pokoknya mah aku lah sing bisa tidak sama kau. Sang masalah berat. Kok sore aku nang mari ngono iku. Wis tulisan itu pinjol. Tirtai tulisan Tirtai. Wis ta. Nah iya. Nah itu tujuan awal identifikasi no apa ya itu lho. Rencana aksi tanggung jawab. Maksudnya engko aku bisa mencatat rangkum ya. Bisa. Oh, tirtai. Oh ngono ta. Ya, nek jadi coach ku ngono, sampean kudu mampu merumuskan apa rane dengan rasa. Loh, dilakoni wae ta. Lah atik nyatet wis nyimpulkan iku jero wis nyimpulno. Aku bingung iki pertanyaane opo. Duduk maksudnya. Duduk dari kapan jenengan nanti tentukan tujuan, identifikasi, terus aksi, terus tanggung jawab.
Oh, Semakin jadi dibuat tujuannya berat, itu kenapa itu apa jaluk bukan yang takon saya, menurut ta? Tujuan yang apa? saya omongkan nanti itu yang ingin diselesaikan apa, yang ingin Ayo, diubah. maksudnya keinginan sama niku tujuannya. Ya, itu kan Oke, jadi oke. Wes, aku lek salah, aku urut ana ya. ya date wong ngomong sono wong coaching kok salah wis kok diikuti wae. Salah bener dijalani. Iki tak salah dhisik ta. Oke. Waktu niku sampai jam 7.15, aku durung praktek nang. Aku praktek sih. Ya. Kak, itu aku menilaan. Ya, Ya, oke. wis mulai sip. Siap. Ya. Saya masih nyopo loh ya. Izin kan. Yo. Assalamualaikum. Ya. Jawa. Hello, how are you, Pak Coy? Sing natural. Semakin tidak natural semakin repot. Yo, siap. Dibuat-buat semakin Kita. repot. Siap. Kan suaraku banter ta. Nek Banter, batik banter, bentol ini. banter. Assalamualaikum Mbak Coy, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Kok kayaknya agak batuk-batuk gitu ya Pak Coy. Jangan tidak sehat atau gimana ini? Iya mulai 2 hari ini kok. Oh, kemarin dulu Oh, Mbak dan Juni. kemarin itu gila. Iya. Rasanya itu nggak menentu. Memang harus banyak-banyak istirahat ya, biar nggak terlalu capek, biar nggak sakit gitu Pak Coy. Ini kira-kira ada hal yang ingin dibicarakan nggak Pak Coy? Kok Ya, tiba-tiba datang ke sini? oh Iya. ya sharing Bu ya. Kemarin kan sudah WA. Nah Oh, ini dan iya. hanya ini sebelumnya mohon maaf Bu ya. Winda juga mohon maaf Iya. dengan jadi sebenarnya saya ingin bercerita. Jadi kan saya ikut bergerak ya. Jadi di guru penggerak ini sebenarnya saya keinginannya itu kan untuk sebagai kewajiban belajar sepanjang hayat. Terus yang kedua juga kita lihat Ibu Ija itu kan ada perubahan. Terus perubahan itu ternyata penting dan sangat sangat dominan digembor-gemborkan oleh kawan dan terusnya sehingga saya mau tidak mau akhirnya di guru penggerak ini. Hanya saja terkadang itu takutan untuk jadi kepala sekolah itu kan menghantui. Jadi sekarang sudah ada sih, cuman di dalam pelaksanaan itu sekarang ini sepertinya saya itu jenuh. Jadi dan merasa pada titik poin apa ya? Kayaknya ini terkadang itu berada di persimpangan begini. Kita hidup akhirat ya. Dan ini kan kadang itu kalau pulang terlalu malam terus keluarga itu tidak teropeni itu kan kayaknya saya itu berdosa. Terkadang itu ingin lepas dari semua itu tetapi tetap dengan menjadi guru yang profesional dan proporsional. Mungkin di kalimat proporsional itu yang ingin saya bagikan penjelasan. Nah itu Baik, jadi jenengan kesini ini tadi mau membicarakan kalau awalnya daftar guru penggerak itu cuma sebagai kewajiban saja dan termotivasi dari teman jenengan yang sudah ada perubahan yang di sekolah itu jadi jenengan tertarik. Tapi ternyata pelaksanaan sekarang itu jenengan itu sudah kesusahan bagi waktu dan sudah merasa jenuh. Kemudian tapi jenengan masih ingin menjadi guru yang profesional dan proporsional. Jadi intinya di sini jenengan itu pengen jadi guru profesional dan proporsional, ngoten nggih. Tetapi masih susah untuk membagi waktu. Sudah. Jadi ini yang ingin saya omongkan itu kan apa ya, guru penggerak ini kan luar biasa. Artinya seandainya dengan kompetensi sebagai seorang pendidik itu materi-materinya itu sangat bagus seperti mindfulness, PSE, terus belum lagi ada coaching, ada lagi nanti yang lainnya. Itu sebenarnya dalam kompetensi sebagai seorang guru pendidik itu sangat dibutuhkan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hanya saja dalam pelaksanaan pembagi waktu
itu kesulitan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini itu 4 kegiatan itu berbarengan jadwal. Jadi kadang itu saya memilih itu kan ada wajib ain, ada wajib kifayah, ada sunnah muakkad, ada yang mubah. Jadi Bapak pilihan-pilihan Ibu, waktunya kurang 5 menit lagi ya masuk ke main room. dihadapkan pada pilihan-pilihan itu kadang kesulitan sendiri Bu Indah. Jadi apa ya? Sehingga dalam guru penggerak itu akhirnya menjadi hambatan. Menjadi hambatan dalam kita mencapai tujuan yang profesional dan proporsional tadi. Misalnya kan ya. Tak apa, harus jadi bisa. Saya kira rencana Iya. Iya, jadi itu mau kan identifikasi ini kan sampean kan merasa jenuh itu mau kan? Betul. Ya. Apa saja faktor ya? Kira-kira yang menyebabkan jenuhnya itu apa Pak Coy? Kalau misalkan katanya dengan tadi apabila saya itu sudah ikut guru penggerak akhir-akhir ini merasa jenuh. Nah, apa faktor yang menyebabkan jenengan jenuh itu loh? Sebenarnya jenuhnya itu karena saya tidak bisa maksimal. Jadi kadang itu banyaknya kegiatan di daerah itu kondisi fisik itu akhirnya butuh energi yang banyak ya. Jadi kadang itu akhirnya seperti kemarin itu habis dari puskesmas akhirnya butuh vitamin, butuh gampang makan tuh tidak boleh telat sedikit nanti. Nah itu. Oh jadi jenuhnya itu bukan karena aktivitas guru penggeraknya yang terlalu padat, tetapi karena aktivitas jenengan sendiri yang sangat padat, kalau saya nangkepnya seperti itu. Jadi akhirnya kadang jenengan sulit bagi waktu. Nah kira-kira apa nih yang harus jenengan lakukan agar bisa membagi waktu sehingga nanti bisa proporsional antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling bertabrakan. Akhir-akhir ini tuh saya tuh kadang mikir mungkin ada beberapa kegiatan yang harus off dulu, tapi off dulunya ini sulitan karena saya itu kan banyak, ada yang saya kegiatannya itu spiritualnya seperti kayak pikir atau sholawat Nabi itu kan kegiatan untuk memastikan guru BK ya spiritual. Terus untuk di sekolah yang lain itu sekarang itu akhirnya saya banyak titip tugas. Iya, kemarin pagi juga saya ketemu sama murid jenengan waktu di Mas Budia, katanya dulu jenengan itu guru BK-nya, Iya, saya guru BK-nya dulu. Oh iya. Kan menurut saya. Sangat-sangat padat ya, secara guru agama juga menjadi guru BK. Nah, jadi untuk bagi waktu itu jenengan sudah ada jawabannya, jadi mendahulukan kira-kira yang bisa didahulukan dulu yang mana, ngoten nggih tadi. Betul. Kira-kira yang masih bisa dititipkan yang mana, yang nggak bisa dilaksanakan sendiri yang mana, ngoten. Istilahnya memprioritaskan yang mana dulu yang penting. Ya itu masuk dalam pikiran. Jadi saya kepengen itu ada beberapa kegiatan yang biasanya 1 minggu full, sekarang itu hanya 5 hari atau 3 hari, 3 kali. Jadi selama seminggu itu tidak penuh, tapi 3 kali atau 4 hari saya kurang. Dan juga dengan kurangi sendiri. Dan juga sekarang tambah vitamin. Aktivitas mikirnya kan banyak, di makan itu butuh bantuan istri kadang untuk diingatkan itu makan aja ya. Saya kira butuh bantuan istri untuk didulang. Bukan, maksudnya sampai lupa makan. Sampai lupa makan. Nah, jadi intinya ini dari masalah jenengan tadi yang susah untuk istilahnya bosen di kegiatan guru penggerak itu ternyata alasannya karena memang terlalu banyaknya aktivitas jenengan yang terlalu padat, berbenturan satu dengan yang lain. Kemudian ini tadi untuk memiliki waktunya jenengan sudah bisa memprioritaskan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, mana yang harus dikurangi, mana yang sekiranya harus dikerjakan jenengan sendiri dan mana yang masih bisa dikerjakan oleh orang lain jenengan sampai nitip-nitip itu. Iya. Iya. Terus apa? Hari ini apa Pak Joy?
Ya wis mari sampean simpulno. Oh, untuk rencana ke depannya itu bagaimana jenengan itu untuk membantu jenengan sendiri itu nanti agar bisa apa namanya lebih maksimal lagi di guru penggeraknya, bisa bagi waktunya agar nggak merasa bosen untuk rencananya dari jenengan sendiri apa kira-kira? Ya Itu kan jawab. kalau saya itu kan gini, setelah menemukan ada prioritas, tentu saja saya punya jadwal. Jadi buat jadwal. Dari jadwal yang sudah ada di BPGB, nah itu nanti saya sesuaikan. Kalau jadwalnya barengan, langsung saya sudah nggak ikut, jadi pastikan. Okay. Sementara ini kan ada jadwal dari ini, akhirnya nggak ikut. Akhirnya saya baru. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa itu ya, bisa apa ya? Misalnya kalau kemarin karena pola makannya kan nggak teratur, kan sekarang teratur lagi karena mungkin faktor ya Bu Ida ya. Ya. Telat makan sedikit kan nggak apa-apa. Sekarang itu ya Allah, telat makan sedikit perutnya mules, yang ini. Berarti harus bisa benar-benar menjaga kesehatan, dikurangi rokoknya sama ngopinya kalau belum makan nasi ya Pak Coy. Ngalang-ngalang bojo nih, Rek. Ya. Ya, jadi rencana kedepannya harus lebih menjaga kesehatan lagi karena memang sudah faktor U. Kemudian yang kedua itu jenengan akan membuat jadwal agar tidak bentrok. Jadwal untuk diri jenengan sendiri. Kira-kira mana yang bentrok nanti yang diambil kegiatan yang mana, prioritasnya yang mana. Nah, kira-kira jenengan mau melakukan itu kapan? Maksudnya untuk memulainya, membuat jadwal dan mulai atur pola makan dan sebagainya. Mau dimulai kapan itu Pak? Ya, mungkin setelah ini akan saya mulai agendakan. Bapak Ibu yang di ruangan ini segera masuk di main room ya. Oke. Oke, Bu Tutut. Oke. Mau jadi sampai jam 7.15. Mulai sekarang. Ya. Baik Pak Coy, terima kasih. Masuk main room Mas. Ya main room Ya. Jos. Refleksi ini durung aku kurang apa refleksi nih Pak Coy. Ya engko. Engko kita diwaca tok menae ya. Ya. Diwaca tak waca iki. Iki kan ono. Apa yang sudah berjalan dengan baik itu malu ono refleksi ini. Nang itu RMS. Ono engko saya putus ya. Ya wes, oke. Thank you. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.